wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ayo, Ananda Reno Irawan, ayo pimpin doa dulu. Biar lebih enak kita belajar. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Mohon ininya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Ananda Reno sudah memimpin doa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, sekarang Bapak coba absen dulu. Reno Irawan. Hadir, Pak. Noven Yudeansa. Hadir, Pak. Nurul Fatiro. Siap, hadir, Pak. Rahman. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua kita hari ini. Sebelum belajar, karena kita sekarang sudah memasuki kurikulum Merdeka Mengajar, sebelum belajar ini marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nanti Bapak pimpin, kita bisa menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Terima kasih, sangat bagus sekali kalian semua bernyanyi. Oke, selanjutnya kita mulai memasuki pelajaran kita hari ini. Materi hari ini yang berjudul tentang menyambut usia Bali. Nah, itu sangat menarik pelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, nah ini ada tujuan pembelajaran dulu. Bapak akan jelaskan. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, siswa atau Ananda semuanya dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Kemudian yang kedua, sama juga menyebutkan tanda-tanda usia balik, tetapi ini menurut ilmu biologi. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak semuanya bisa membiasakan tetap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Oke. Pelajarannya nih. Nah, ini silakan anak-anak semua mengamati tampilan gambar yang Bapak tampilkan. Itu adalah gambar fase. Nah, fase dari bayi sampai dengan kakek-kakek yang memegang tongkat. Nah, anak-anak sekarang ada di posisi mana? Ayo coba ingat umurnya sekarang berapa pada kelas 4? Umur 10, Pak.
umur 10 tahun. Berarti itu ada di Gambar nomor 5, Pak. nomor 5. Gambar nomor 5, Pak. Gambar nomor 5. Berarti masih jauh dari kata balik. Tapi sebentar lagi akan balik. Nah, ini kita akan belajar apa sih balik itu. Nah, sebelumnya Bapak tanya dulu nih. Kira-kira ada yang tahu tidak apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Ayo, coba. Siapa yang bisa menjawab? Perbedaan dari laki-laki dan perempuan yang bisa kita lihat secara langsung. Oke, coba. Bapak tunjuk aja ya. Oke, coba Ananda Rahmat Hidayat. Nah, ini kayaknya udah paham nih, yang mana laki-laki, yang mana Ya, perempuan. Pak. Oke, coba Rahmat. Laki-laki kuat, Pak. Oh, laki-laki kuat. Kalau perempuan? Wah, eh, tidak terlalu kuat, Pak. Oke, iya. Padahal sangat mudah sekali untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu ya pasti ganteng. Kalau perempuan ya pasti cantik. Nah, Cantik. itu perbedaannya. Kemudian, Ganteng kayak saya, Pak ya. iya sama seperti Rahmat itu. Rahmat itu ganteng dia. Nah, ya. Kasih, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini hampir sama nih, tetapi kita harus bisa membedakan apa perbedaan laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Bisa lihat orang tua kalian di rumah. Apa tuh perbedaannya? Oke, sekarang Bapak coba. Reno. Ah, ini Reno ini dari tadi ribut terus ngobrol dengan temannya. Coba Reno dulu jawab. Apa itu perbedaan Reno laki-laki jawab Reno. dewasa dengan laki-laki perempuan? Mana Reno nih? Ngobrol terus. Ya, Pak, dia ganggu saya tadi tuh, Pak. Ya, Pak, laki-laki dewasa itu biasanya ada kumisnya, Pak. Ah, iya. Kalau perempuan dewasa? Kalau perempuan dewasa itu Nggak ada kumis. nggak ada kumisnya. Pengerti ko dulu kay kamera. Kalau laki-laki dewasa ditumbuhi dengan Kamera sa ano. dan ditumbuhi dengan jenggot. Nah, kalau perempuan dewasa akan tumbuh tonjolan di bagian dadahnya. Nah, itu perbedaannya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa sih tanda-tanda balik itu. Nah, ini. Sebelumnya pengertian balik. Pengertian balik di sini secara bahasa artinya sampai. Berarti orang yang sudah sampai. Nah, sedangkan menurut istilah kedewasaan bagi seseorang artinya apa? Balik itu adalah orang yang sudah sampai atau mencapai kedewasaan dengan ditandai beberapa hal nanti. Nanti kita akan pelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini tanda-tanda balik nih. Menurut ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih, tanda balik itu adalah keluar mani atau mimpi basah. Kalau untuk perempuan, keluarnya haid atau menstruasi. Oke, siapa yang tahu apa itu mimpi basah? Nah, ini perlu tahu ini. Nggak tahu, Pak. Noven, coba Noven jawab. Ini untuk laki-laki nih, mimpi basah itu apa? Noven, mana Noven tadi? Tadi dia istirahat sebentar keluar itu. Ayo, udah masuk kan? Ayo, silakan. Noven, mimpi basah itu apa Noven? Mimpi basah itu mimpi ini Pak apa? Belum Mati, pernah. Pak. Noven belum pernah. Soalnya belum Pak, belum Oh, tahu Pak. belum tahu ya. Oke, Ya, belum Bapak tahu. jelaskan. Kami Mimpi- belum, Pak. Belum pernah, Pak. Oke, mimpi basah itu adalah ketika kalian tidur, nah, ada yang keluar dari alat kelamin kalian atau yang biasa disebut mani. Tetapi kalau itu tidak sedang tidur, ada yang keluar, nah itu berarti mengompol. Nah, bukan mimpi basah. Mengompol artinya, misalnya sedang bermain, celananya basah. Nah, itu ngompol, bukan mimpi basah. Sedangkan perempuan, kalian bisa lihat nih, ayu-ayu kalian atau ibu kalian ketika dalam 1 bulan itu ada yang pergi membeli sesuatu di warung. Nah, itu biasanya perempuan atau ayu perempuan kalian atau orang tua itu sedang mengalami menstruasi atau
keluarnya darah. Ya. Tetapi ada juga nih dari ilmu fikih juga menjelaskan orang yang sudah umur 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah, baik itu anak laki-laki dan perempuan, walaupun tidak mengalami tanda-tanda balik seperti tadi sudah kita jelaskan, misalnya mimpi basah atau menstruasi, maka anak tersebut sudah dikategorikan sebagai orang dewasa atau sudah mencapai balik. Itu ya. Bagaimana, sudah paham semua Pak. tanda-tanda balik menurut laki-laki dan perempuan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sangat mudah sekali ya. Nanti kalian akan mengalami kalau sudah mencapai umurnya masing-masing. Oke, yang perempuan nanti akan terjadi menstruasi dan yang laki-laki pastinya akan terjadi yang namanya mimpi basah. Selanjutnya tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, ini seperti yang Bapak tanya sebelumnya. Kalau untuk laki-laki, nah nanti akan ditandai tumbuhnya kumis. Nah, itu seperti Bapak kalian di rumah itu. Ada kumisnya kan di bawah hidungnya. Nah, itu berarti mereka sudah dewasa. Ada juga nih, Ya, Pak. kakak atau kakek kalian tumbuh jenggot. Nah, jenggotnya sampai putih di dagunya. Nah, itu tandanya dia sudah balik. Sudah lebih dari balik kalau udah kakek-kakek. Kemudian Akil, Pak, akil balik. nanti kalian akan juga tumbuh rambut di bagian alat kelamin kalian. Nah, itu sudah berarti tanda baliknya sudah tampak. Kemudian di ketiak kalian akan tumbuh juga rambut. Nah, dari postur badan, lama-kelamaan seperti gambar tadi akan tumbuh. Badan kalian akan lebih kekar, berotot, tumbuh jakun. Jakun tahu jakun? Tidak tahu? Tidak, Pak. Tidak tahu. Apa Jakun tuh, itu Pak? di bagian leher untuk laki-laki. Di bagian leher untuk laki-laki akan tumbuh tonjolan. Bukan bola, tapi itu namanya jakun. Nah, karena jakun ini sudah tumbuh, maka suaranya akan lebih berat atau lebih bergema. Nah, seperti suara Bapak sekarang kan, karena Bapak udah dewasa, suaranya besar. Nanti kalian juga seperti ini. Suara kalian akan menjadi besar. Itu tandanya kalian sudah balik. Yang jelasnya pertumbuhan badannya terus makin cepat besar, aktif, dan nafsu makannya akan bertambah banyak. Nah, itu untuk tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Nih, bagi perempuan nih, seperti Nurul dan Ibu. Siapa ini? Dari teman Nurul ini siapa? Atul. Atul, lah lupa Bapak. Betul. Atul yang sebangku sama Nurul ini lupa. Nah, ini nanti kalian akan ditandai kalau sudah dewasa. Yang pertama tadi haid, sama dengan pelajaran ilmu fikih tadi. Yang kedua, membesarnya pinggul dan ada tumbuhnya tonjolan di dada atau payudara. Itu bisa kalian tuh lihat tuh ibu kalian di rumah atau saudara perempuan kalian di rumah. Nah, mereka itu sudah dewasa. Kemudian ada juga tanda-tandanya sama dengan laki-laki tadi, yaitu tumbuh rambut pada alat kelamin, ketiak, kemudian kulit perempuan itu lebih halus daripada laki-laki, suaranya lebih merdu kayak artis film, penyanyi dangdut, kemudian tumbuh badannya cepat, geraknya lebih aktif, dan pasti nafsu makannya akan lebih meningkat. Nah, itulah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Sampai di sini ada yang kurang memahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya bebas. Nanti akan Bapak jawab. Karena di sini menyangkut daripada pertumbuhan tubuh kita, pertumbuhan badan kita. Nah, ini wajib boleh dipertanyakan. Kalau sudah pas, gimana? Ada pertanyaan anak-anakku semua? Belum, Pak. Belum, ya? Pak. Sudah cukup jelas kan? Oke. Jelas. Cukup jelas. Nanti kalau kalian udah pulang rumah boleh kalian periksa. Aku ini sudah dewasa apa belum? Nah, pastinya kalian masih kecil anak-anak. Belum ada tanda balik, itu ya. Selanjutnya ini tugasnya. Nah, tugasnya di sini yaitu kerja kelompok. Tapi tugas ini dilaksanakannya atau dikerjakannya di rumah. Nah, enak kan? Bisa di rumah. Sik. Bapak akan bagi PR, Pak. PR ini pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Ini kebiasaan nih, besok-besok nggak taunya ngerjakannya di sekolah, itu tidak boleh. Kalau PR itu berarti harus mengerjakannya di rumah nanti. Ya, siap, Pak. Berikutnya, Pak.
anak-anakku semua bisa mencari jawaban-jawaban tugas ini melalui buku, internet, dan boleh bertanya dengan saudara-saudaranya di rumah atau dengan orang tua. Nah, kelompoknya udah Bapak bagi. Kelompok 1 itu isinya Noven Yudiansa, Rahmat Hidayah, dan Reno Irawan. Ini laki-laki semua. Jadi kelompok 1 itu Ya, khusus Pak. laki-laki, kelompok 2 khusus perempuan. Karena pertanyaan atau tugasnya pun berbeda. Nah, tugasnya untuk kelompok 1 itu carilah tanda-tanda puber bagi anak laki-laki dari berbagai sumber seperti buku atau internet. Tahu puber anak-anakku semua? Apa puber tuh, Pak? Pak Tahu Bur. ya? Nah, Enggak. puber itu hampir sama dengan tanda-tanda Bali. Tapi bahasa kerennya itu puber, dan terkadang kita bisa lihat tanda-tandanya itu secara nampak. Misalnya contoh nih, untuk tanda-tanda puber nih, contohnya nih, tumbuhnya jerawat. Nah, tumbuhnya jerawat di wajah kalian. Nah, itu tanda-tanda puber. Nah, dan selain itu juga tanda-tanda puber sama dengan pembahasan kita sebelumnya berdasarkan dari fikih dan ilmu biologi. Nah, itu untuk kelompok 1. Tanda-tanda puber bagi anak laki-laki. Kemudian yang kedua, kelompok 2, pertanyaannya sama, tugasnya sama. Tetapi khusus kelompok 2 ini tanda-tanda puber bagi anak perempuan. Nah, jadi khusus bagi perempuan saja, nggak usah kalian lihat yang laki-laki. Yang laki-laki pun juga demikian, nggak usah cari tanda-tanda puber anak perempuan. Nah, jadi itu tugasnya. Minggu depan itu sudah dikumpulkan. Silakan searching di internet, lewat Google boleh, lewat buku, lihat baca-baca buku juga boleh, tanya dengan saudaranya, orang tuanya juga boleh. Yang penting tugas ini dikerjakan di rumah. Minggu depan pada saat pelajaran Bapak tiba kembali, itu semua sudah selesai dan siap untuk kita presentasikan. Kemudian akan Bapak nilai yang mana yang bagus, yang mana yang akan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, bagaimana? Ya. Sudah paham semua masalah tugasnya? Sudah, Pak. Pak. Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, nah dari pelajaran awal yang sudah Bapak ajarkan tadi, tanda-tanda Bali, semoga anak-anakku semua bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini berkenaan dengan Amin. kehidupan kita sehari-hari. Hari. Oke, kalau sudah paham semua dan sudah mengerti masalah tugas-tugasnya, Bapak ucapkan terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.